Faktor yang menyebabkan konseli begadang salah satunya ialah main biliar hingga larut malam. Dan tujuan kami di sini ini ingin menanyakan permasalahan yang Mas miliki. Kalau boleh tahu, kalau boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Triadi Saputra dari Prodi PKBI Angkatan 23. Baik, jadi kan permasalahan masnya di sini kan terkait dengan bangun kesiangan. Itu jika boleh tahu, apa faktor yang menyebabkan masnya itu disuruh kesiangan? Tidur malam Tidur kemalaman. ya, Jam berapa biasanya? Sering begadang. jam 2. Faktor apa saja sehingga Masnya ini bisa ya yang mempengaruhi sehingga tidur sampai larut malam seperti itu? Ya, karena faktor pertemanan, Kau sering ngumpul. ya, main game, Tim online. lihat kayak lihat Terus sama orang tuanya nggak dicariin? dicariin, Pak. Bukan anak gelandangan saya. Tapi tetap gitu. Oh, iya. Kayaknya main ke rumah teman apa di rumahnya ada sendiri? Enggak, Nah, gitu. main lihat itu tempatnya. Oh, Kafe. Enggak ngumpul gitu. Ya, kadang ngumpul di rumahnya teman, kadang main. itu setiap malam. Ya, setiap malam. Jadi setiap hari bangun kesiangan. Ya, kadang-kadang. Emang nggak dibangunin semalam, Pak? Kalau jam 7 itu kerja semua. Habis subuh tidur lagi saya. Sholat tapi. Sholat jam setengah 5. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, tadi yang mau kesini perjalanannya seperti apa? Lumayan panas ya hari ini. Ya, panas. Alhamdulillah lancar. Tapi ada sedikit kendala, yaitu seperti macet, ada lampu merah. Oh ya, jadi ke sini tuh pakai motor ya? Ya, Oh ya, lumayan ya panasnya. Soalnya sekarang lagi musim ini apa kemarau berkepanjangan. Maksud dan tujuan Masnya datang ke sini itu ada apa ya? ingin meminta solusi Oh, agar masalah saya bisa terhadapi. bisa diatasi ya. Insya Allah nanti itu bisa teratasi. Nah, sebelumnya udah pernah ke konselor ya? Tidak, Masnya ini tahu bahwasanya konseling itu apa? tidak tahu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konselinya. Di sini saya sebagai konselor dan Masnya ini sebagai konseli. Nah, Masnya ini silahkan nanti ceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan saya sebagai konselor akan memberikan arahan-arahan untuk menyelesaikan permasalahan Masnya seperti itu. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Triadi Saputra, bisa dipanggil Angga, umur 19 tahun. Oh, ya. Saya sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hurul Anam, bisa dipanggil Anam, umur saya 22 tahun. Kalau boleh tahu kesibukan Masnya setiap hari itu apa ya? Ya, bermain. Bermain, kuliah, masih kuliah ya? Udah semester berapa? Dan 3. Oh ya. Sebelum masuk ke tahap inti, di sini saya akan memberikan waktu untuk sesi konseling pada kali ini, yaitu sekitar 45 menit. Nanti di dalam waktu 45 menit ini, saya sebagai konselor dan Masnya sebagai konseli, tugas Masnya ini akan menceritakan semua permasalahan dan saya sebagai konselor akan memberikan arahan. Apakah cukup sekiranya waktu 45 menit ini? Insya Allah cukup.
Di sini kan tadi sudah perkenalan ya. Tadi kan Masnya sudah menceritakan maksud dan tujuan Masnya datang ke sini. Nah, sekarang masuk ke tahap itu, yaitu silakan Mas menceritakan terlebih dahulu permasalahan apa yang sedang Mas alami. Itu sulit bangun pagi. Sulit bangun pagi, ya maklum namanya juga anak zaman sekarang ya. Kalau boleh tahu ini faktor sehingga Masnya tidak sulit untuk bangun pagi apa? Faktor pertemanan. Yang artinya kalau faktor pertemanan, Masnya ini sering ngumpul-ngumpul gitu ya, sehingga sampai larut malam. Kalau boleh tahu tidurnya kadang jam berapa? Jam 2, jam setengah 3. Ya, itu semalaman bersama teman-teman yang ngumpul Iya, terus. sama. Kalau boleh tahu itu biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul main game atau main apa gitu? Ya main game, kadang ngopi. Iya. Nah, kan di sini faktor sudah saya ketahui, dan dampaknya ketika Masnya dampak ketika Masnya selalu begadang itu apa? Dampak yang sedang dirasakan? Nampaknya itu tidak bisa mengikuti mata kuliah jam pertama, dan saya kuliah. Iya, itu dampak yang sangat merugikan sekali ya, karena di pagi harinya Masnya tidak bisa mengikuti mata kuliah. Apakah udah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas hadapi? Tidak. Berarti Masnya ini Mas datang ke sini ingin menanyakan solusi untuk memberantas atau menghadapi permasalahan-permasalahan itu ya. Nah, karena di sini Masnya sudah menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, saya sebagai konselor akan menggunakan teknik perilaku kontra, yang dimana Masnya di sini akan menuliskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan di bawahnya itu menuliskan kayak solusi yang positif agar perilaku itu tidak terjadi lagi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kertasnya, silakan ditulis terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan di bawahnya silakan dituliskan kayak solusi-solusi yang positif agar Masnya mampu berubah. Silakan. Sudah ya. Boleh saya cek terlebih dahulu? Oke, baik. Di sini karena Masnya sudah menuliskan permasalahan dan upaya apa, kita beralih ke teknik yang kedua, yaitu reinforcement, yang dimana Masnya di sini harus memberikan prinsip kepada Masnya bahwasanya akan memberikan hukuman dan reward. Nah, di sini Masnya akan memberikan hukuman, kan di sini Masnya sudah menuliskan semua permasalahan-permasalahan dan upaya. Nah, di sini Masnya akan memberikan hukuman ketika Masnya melanggar. Contohnya di sini kayak berjanji untuk bangun pagi, menghidupkan alarm supaya bangun pagi. Nah, ketika upaya ini dilanggar, Masnya harus mendapatkan hukuman, itu efeknya untuk membuat efek jerah begitu. Nah, dan kalau reward, Masnya ini kalau sudah melakukan ini semua yang sudah ditulis upaya-upaya, nah Masnya nanti berikan reward atau hadiah ke Masnya sendiri ketika dalam 1 minggu Masnya sudah bisa melakukan ini semua dengan baik, seperti itu. Nah, mungkin untuk tekniknya cuma seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling yang kurang lebih 30 sampai 45 menit, apakah Masnya sudah paham? Tidak. Oke. Apakah Masnya bisa memberikan kesimpulan? Tidak bisa.
Oke, baik, di sini saya yang akan memberikan kesimpulan. Yang artinya ketika masnya mengalami permasalahan kayak bangun kesiangan dan faktornya adalah kayak begadang karena faktor pertemanan, di situ masnya tadi sudah menuliskan kan upaya untuk berubah. Nah, di situ masnya nanti bisa kasih hukuman ataupun reward dalam perubahan masnya itu sendiri. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya usahakan untuk membantu masnya lebih baik ke depannya seperti itu. Karena keterbatasan waktu, di sini waktu sudah menunjukkan jam 14.04 yang artinya kita sudah habis waktu kontraknya. Tadi kan kurang lebih 45 menit. Nah, di sini waktunya sudah sampai dan saya sebagai konselor akan menutup sesi konseling pada siang hari ini. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Konseli begadang hingga larut malam sehingga mengakibatkan bangun kesiangan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah seminggu yang lalu ya ke sini. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada perubahan terkait permasalahannya yang lalu? Alhamdulillah ada Mas, saya bisa tidur jam 9 dan tidak begadang lagi. Oh, baik, alhamdulillah ya, karena umurnya sekarang sudah mulai tidur lebih awal dari yang sebelumnya tidur jam 12, sekarang sudah bisa tidur jam 9 atau jam 10 ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit upaya untuk masnya ini bisa mempertahankan terhadap perilaku yang sudah membaik itu. Nah, yang pertama itu upaya masnya kurangi dalam pertemanan, bukan menghilangkan temannya, tapi kalau semisal kumpul malam ya jam 9 itu udah pulang ya. Nah, dan yang kedua itu jangan sampai terpengaruh atau terbawa arus lagi. Dulu kan karena faktor pertemanan banyak sehingga sering begadang dan paginya itu tidak masuk ya, tidak ikut aku. Dan harapan saya masnya ini bisa menerapkan sampai akhirnya masnya nanti lulus dari perkuliahan dan tidak bolos lagi. Nah, mungkin cuma itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga masnya nanti bisa tetap melakukan hal-hal yang positif dan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.